Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Arc Wano merupakan alur yang paling banyak mendapatkan perhatian dari para penggemar sejauh ini. Tentu saja selain Arc Marineford. Fenomena tersebut sangat wajar, mengingat dalam Arc Wano kali ini ada banyak sekali kejutan yang diberikan oleh Oda the Master. Misalnya saja cerita tentang masa lalu Kozuki Oden yang menyajikan intrik dari perjalanan panjang Raja Bajak Laut Goldie Roger untuk menemukan Lauk Tale dan masih banyak yang lainnya. Namun kami yakin alur Wano ini tidak hanya akan berhenti di situ saja. Ada sebuah pertempuran besar yang akan terjadi di Onigashima. Tidak tanggung-tanggung, perang besar Wano ini akan melibatkan dua Yonko sekaligus, yaitu Kaido dan Big Mom. Serta jangan lupakan para supernova yang akan bertarung sebagai penerus generasi bajak laut di masa depan. Bahkan, akhir tahun 2019 lalu, Oda Sensei sempat menyebutkan jika pertempuran ini akan menjadi pertempuran paling besar sejauh ini dalam cerita One Piece. Dengan masifnya perang Wano kali ini, bisa dipastikan akan ada banyak korban yang tewas, entah itu tokoh penting atau hanya kerucunya saja. Nah, untuk itu, Anime Zone telah merangkum siapa saja karakter yang kemungkinan akan mati dalam perang Wano nanti. Perlu diingat, semua karakter yang akan disebutkan merupakan sebuah spekulasi dan beberapa kemungkinan berdasarkan fakta dan informasi yang dikumpulkan. Agar tidak salah paham, tonton videonya sampai habis. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar dunia One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Kinemon. Beberapa chapter lalu, Kinemon sudah mengatakan kalau ia siap mati demi pertempuran besar ini. Bahkan tidak ada kata pulang baginya, baik itu menang atau kalah, dalam kondisi hidup ataupun mati. Yang diinginkannya hanya membalaskan dendam keluarga Kozuki. Wajar, karena Kinemon sendiri merupakan pemimpin dari kelompok Red Scabbard, para samurai yang mengabdi pada Kozuki Oden. Ia sangat menaruh dendam terutama kepada Orochi yang sudah merusak negeri Wano. Tapi, untuk bisa mencapai Onigashima secara selamat pun, Kinemon bisa dibilang sudah beruntung karena dia dibantu oleh Luffy dan kawan-kawan. Lagi pula, seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa Kinemon dan juga Red Scabbard lainnya tidak keberatan untuk menyerahkan nyawa mereka selama itu membantu mengalahkan Kaido dan membalas dendam sang tuan. Ia juga pernah mengatakan dalam posisi terdesak di mana ia telah menghabiskan seluruh keberuntungannya untuk menyadari pesan yang diubah oleh Tuan Yasui. Inuarashi. Inuarashi merupakan salah satu anggota Red Scabbard yang berasal dari luar Wano, yaitu Zunisa, seekor gajah purba raksasa atau lebih tepatnya Pulau Zou. Inuarashi merupakan salah satu dari suku Ming bersama dengan Nekomamushi. Sejak kecil, Nekomamushi dan Inuarashi sudah berpetualang untuk pergi ke wilayah Wano demi membuktikan bahwa klan Kozuki akan membantu suku Ming. Dan hal itu ternyata benar adanya. Sedari awal, Inuarashi sudah mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran ini. Dia pernah bertarung melawan Jack dan tidak keberatan untuk kembali bertarung melawan salah satu All-Star Beast Pirate tersebut. Namun kami rasa kali ini Inuarashi akan bertarung dengan mode Sulong yang menjadi kekuatan mengerikan suku Ming. Inuarashi sendiri sudah sedikit melemah akibat kehilangan salah satu kakinya. Karena itulah peluangnya untuk selamat kemungkinan sangat kecil. Dan kami memprediksikan ia akan mati entah dengan siapapun itu. Denjiro. Selain Kinemon dan Inuarashi, Kyoshiro atau Denjiro merupakan salah satu anggota Red Scabbard yang sangat kuat. Denjiro dan Kinemon merupakan dua pengikut pertama Kozuki Oden di saat ia masih sering berbuat onar di wilayah Wano. Saat kematian Oden, Denjiro sangat sedih karena tidak bisa berbuat apa-apa. Kesedihan itu sampai-sampai membuat wajah Denjiro berubah karena dipenuhi oleh dendam dan amarah yang sangat besar terhadap Orochi. Bahkan, ia harus melakukan hal yang paling menyakitkan untuk membalas dendam, yaitu dengan menyamar selama 20 tahun sebagai pengawal pribadi Orochi, orang yang sangat ia benci. Sebelum identitasnya diketahui, Denjiro merupakan pemimpin Yakuza dari berbagai kelompok samurai yang ada di Wano. Itu artinya ia memiliki tanggung jawab besar yang harus diemban. Berkat rencananya, Denjiro berhasil mengumpulkan para samurai yang ditahan dan ikut serta dalam pertempuran di Onigashima. Sama seperti Kinemon, ia tidak akan berpikir dua kali untuk menyerahkan nyawanya demi membalaskan dendam keluarga Kozuki pada Orochi dan Kaido.
Kaido. Gubernur dari Beast Pirates dan juga salah satu Yonko, Kaido merupakan salah satu karakter terkuat dalam cerita One Piece. Kaido dikenal sebagai makhluk terkuat di dunia karena memang hampir tidak ada yang bisa membunuhnya atau bahkan melukainya selain Kozuki Oden. Beberapa supernova seperti Kid, Killer, dan Hawkins pernah mencoba bertarung melawan Kaido, namun hasilnya sia-sia. Begitu juga dengan Baka Sencho kita, Luffy. Di pertemuan awal dengan Kaido, Luffy dengan nekatnya menghajar Kaido dalam mode naga. Alhasil, Kaido tak terluka sama sekali. Namun, Luffy harus menyerah dengan sekali koplok menggunakan gada besar milik Kaido. Meskipun begitu, pasti ada cara agar Luffy bisa mengalahkan Kaido atau bahkan membunuhnya. Karena memang seperti yang kita ketahui, Kaido sendiri berulang kali melakukan percobaan bunuh diri. Tapi semuanya tidak berhasil. Mungkin di akhir nanti, Kaido akan menyerah dan mempersilahkan Luffy untuk membunuh makhluk terkuat tersebut. Lagi pula, Kaido merupakan antagonis utama dalam arc Wano bersama dengan Orochi. Bisa jadi, peluang Kaido untuk mati dan merubah tatanan dunia sangatlah besar. Orochi. Untuk makhluk yang satu ini memang harusnya pantas mati. Tidak ada alasan baginya untuk hidup, siapapun itu yang membunuhnya. Kurozomi Orochi merupakan shogun Wano dan juga salah satu antagonis utama dalam arc Wano. Orochi sudah lebih dari 20 tahun memimpin negeri Wano, dan di bawah kepemimpinannya, Wano berubah menjadi sebuah tempat yang penuh dengan kesedihan dan ketidakadilan. Satu-satunya cara untuk melepaskan penderitaan Wano adalah menyingkirkan Orochi. Namun, akan tidak etis jika penderitaan selama 20 tahun yang sudah diperjuangkan oleh Oden dengan nyawanya hanya dibayar dengan berakhirnya Orochi dalam penjara. Maka dari itu, lebih baik orang seperti Orochi harus dibunuh. Karena selain sifatnya yang memuakkan, wajahnya yang besar juga menjadi penghalang bagi kita semua yang menontonnya di layar kaca. Sangat pantas untuk mati. Mati woi. Bonus Big Mom. Entah mengapa kami berpikir kalau Yonko satu ini sangat pantas untuk mati di peperangan Wano kali ini. Sebab ia sudah berkuasa sangat lama, dan harusnya era Yonko saat ini sudah pantas untuk digantikan dengan generasi yang lebih muda. Selama Big Mom masih hidup, cerita akan sangat membosankan karena kekuatannya yang tak masuk akal tersebut. Mungkin jika ia mati, Katakuri akan naik tahta sebagai Yonko terbaru, atau sebagai Kapten Bajak Laut Katakuri. Atau bisa saja bajak laut Big Mom bubar seperti bajak laut Whitebird. Selain menjabat sebagai Yonko, Big Mom juga dikatakan sebagai wanita terkuat di dunia. Itu dikarenakan kulitnya yang keras dan tak masuk akal. Kematian Big Mom akan menjadi kabar gembira bagi dunia dan tentu saja bagi admin sendiri. Sebab terkadang alasannya untuk menginvasi suatu wilayah sangat tidak bisa diterima hanya karena permen ia sanggup menghancurkan sebuah negara. Dasar psikopat. Nah, itulah tadi pembahasan tentang siapa karakter yang akan mati di arc Wano nanti. Perlu diingat, semua karakter yang disebutkan merupakan sebuah spekulasi dan beberapa kemungkinan berdasarkan fakta dan informasi yang dikumpulkan. Kami akan membuat sesi tanya jawab atau yang biasa disebut dengan Q&A, dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian akan kami tampilkan pada video selanjutnya. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.